Saudara-saudari pencinta insan intisari sabda mingguan yang terkasih. Kembali lagi di hadapan kalian, saya Pater Valens Agino CMF. Hadir untuk membawakan renungan yang didasarkan pada teks Injil Lukas, bab 24 ayat 35 sampai 48. Teks ini saya ambil dari bacaan Injil Minggu Paskah ketiga sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Teks yang kita bacakan ini sebetulnya kelanjutan dari kisah bagaimana Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Setelah itu, Yesus menampakkan diri kembali kepada semua muridnya di dalam sebuah ruangan. Karena kedegilan hati dan budi para murid yang sulit percaya kepada Yesus yang sudah bangkit, Yesus tidak putus asa menampakkan dirinya dengan berbagai macam cara. Kepada Maria Magdalena misalnya, ia menampakkan diri lewat sapaan suaranya. Kepada kedua murid yang kembali dengan putus asa ke Emmaus, Yesus menampakkan diri lewat percakapan dalam perjalanan bersama dan pemecahan roti saat makan bersama. Kepada kumpulan para murid di Yerusalem, dia masuk ke dalam ruangan dan menyapa mereka dengan seruan, "Damai sejahtera bagi kamu." Karena hati mereka masih degil dan belum percaya, ia pun menunjukkan kaki dan tangannya dan membiarkan mereka meraba bekas luka paku pada kaki dan tangannya. Dan kemudian untuk lebih meyakinkan mereka yang kurang percaya, ia meminta ikan bakar kepada mereka untuk dia makan, selayaknya seorang manusia biasa. Di akhir penampakannya, dia menjelaskan bahwa sebenarnya dalam kitab suci telah tertulis tentang semua yang terjadi dengan dirinya. Ia menegaskan bahwa Mesias memang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Para murid harus menjadi saksi dari semua yang telah Yesus tunjukkan tentang dirinya yang telah bangkit. Yang menjadi pertanyaan reflektif bagi kita semua. Apakah kita memiliki kesulitan seperti para murid untuk percaya kepada Yesus yang bangkit? Apa cara kita untuk memberi kesaksian iman bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias dan sudah bangkit? Saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang pasti dari bacaan-bacaan tentang cara-cara Yesus hadir menampakkan diri kepada para pengikutnya, bahwa Yesus yang bangkit menggunakan semua cara yang mungkin untuk menampakkan diri kepada para muridnya. Dia tidak menyembunyikan diri kepada mereka. Dia tidak lari dari mereka. Dia justru hadir di tempat mereka bergerak, di tempat mereka hidup, dan di mana saja mereka berada. Tuhan Yesus yang bangkit memang sangat misterius di mata manusia. Tetapi di mata orang yang dekat dengan Dia, sesungguhnya Dia hadir sangat nyata dalam pengalaman iman, dalam pengalaman rohani, atau pengalaman-pengalaman hidup harian di seputar meja makan, di seputar tempat mereka bekerja, dan dalam semua pergerakan perjalanan hidup mereka. Saya juga sangat percaya bahwa Tuhan Yesus yang bangkit hadir dalam hidup kita yang mendekati Dia dengan iman, dengan harapan, dan dengan kasih. Dalam pengalaman spiritualitas yang mendalam, kita berjumpa dengan Dia yang bangkit lewat penghiburan rohani. Pasti banyak dari kita yang memiliki pengalaman penghiburan rohani dari Tuhan. Khususnya dikala kita mau mendekati Dia dalam kebutuhan kehidupan harian kita. Dalam kehidupan bersama keluarga atau di dalam komunitas, kita jumpai Dia dalam wajah orang tua, wajah anak-anak atau saudara-saudari seiman. Bahkan kita bisa temukan Dia dalam diri dan hidup orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Untuk itu,
kita coba mencari waktu hening dan tenang untuk menyadari dan merasakan kehadiran Tuhan yang bangkit dalam hidup harian kita. Barangkali kita sulit percaya akan kehadirannya dalam pengalaman hidup sederhana. Karena mungkin kita mengalami Yesus dengan cara yang spektakuler, dengan yang sangat-sangat ajaib. Tetapi coba kita dalami pengalaman hidup sederhana itu. Saya yakin kita akan sampai pada pengakuan iman bahwa Kristus yang bangkit menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih. Dari kisah dan permenungan ini, saya tawarkan kepada kalian 1-2 sentuhan. Adalah suatu kebohongan dan bahkan bisa disebut kesombongan jika kita menganggap bahwa segala sesuatu berjalan dengan lancar karena usaha dan kekuatan kita sendiri. Tuhan yang hidup ada dalam diri kita setiap hari lewat nafas kehidupan yang kadang kita tidak sadar sirkulasinya dalam tubuh kita. Dia itu kehidupan. Ketika kita berhenti bernafas, kehidupan itu sudah kembali kepada Dia yang adalah empunya kehidupan. Tetapi selagi kita masih bernafas, Dia ada bersama kita. Karena itu, jangan pernah takut dengan tantangan apapun dalam hidup. Karena Dia menyertai kita setiap saat. Nafas kehidupan yang kita miliki adalah kehadiran nyata Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Semoga kita selalu tahu bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran dan penyertaannya dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Semoga dan Tuhan memberkati kita.